Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga Tuhan memberkati kita semua. Rahayu. Para siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta kelas 10 tahun ajaran 2020-2021, berjumpa kembali dengan saya Slamet Nugroho Dwi Jyoti Sastro dalam acara Delayota Character and Creativity Building. Dan pada kesempatan ini adalah lanjutan dari materi apa yang telah saya sampaikan di minggu lalu, yaitu tentang Trampil Micoro. Ketika kita membicarakan dalam Trampil Micoro, kemarin kita sudah membahas bagaimana kita bisa berbicara dengan baik dan bisa dipahami oleh orang lain. Dan ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana orang bisa berpidato, menjadi pembawa acara. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengekspresikan sebuah keguritan dengan kita membacanya. Baik, untuk selanjutnya dalam Trampil Micoro di sini terkait juga dengan hasil kesusastraan Jawa gagrag lama, gaya lama, yaitu kesusastraan Jawa yang disebut dengan tembang. Apakah itu tembang? Ya. Tembang adalah sekar atau ikatan karangan yang terikat, yang berdasarkan atau karangan itu terikat pada guru lagu, guru gotro, dan guru wilangan. Nah, tentu saja para siswa sudah tahu apa itu guru lagu, guru wilangan, dan guru gotro, karena materi ini sudah disampaikan oleh guru SD, guru SMP. Tentu saja mereka juga sudah menyampaikannya dengan sangat jelas. Tetapi meskipun seperti itu, perlu saya sampaikan, diingat kembali bahwa guru wilangan adalah aturan yang berkaitan dengan jumlah suku kata pada setiap baris di dalam tembang itu. Kemudian guru lagu adalah persajakan. Kalau dalam bahasa Jawa kita menyebutnya tibaning swara ing pungkasaning gotro. Artinya huruf vokal yang ada pada di akhir baris itu. Nah, di dalam tembang itu diatur sedemikian rupa sehingga antara tembang yang satu dengan tembang yang lain akan berbeda. Kemudian guru gotro. Guru gotro adalah aturan mengenai jumlah baris pada setiap baitnya. Maka di dalam tembang, setiap tembang akan berbeda-beda jumlah barisnya. Ada yang 6, ada yang 4, bahkan ada yang sampai 10 baris. Baik, para siswa yang berbahagia, ketika kita berbicara masalah tembang, sebenarnya ada beberapa macam tembang yang harus kita ketahui. Ada tembang gede, tembang tengahan, tembang cilik atau disebut dengan mocopat, dan tembang dolanan. Nah, untuk tembang gede dan tembang tengahan kita sudah jarang sekali kita temukan di dalam dunia sastra di Jawa ini. Yang sekarang masih selalu diperhatikan dan selalu dibaca atau dilakukan oleh orang-orang Jawa pada era ini adalah tembang mocopat. Dan mereka masih sangat akrab dengan tembang mocopat ini. Termasuk para siswa tentu saja harus tahu apa itu tembang mocopat, ya. Jadi ketika tadi di dalam tembang itu harus mengikuti tata aturannya, ya, ada guru gotro, guru wilangan, dan guru lagu tadi, semua tembang harus mengikuti itu, ya. Nah, di dalam tembang mocopat harus juga mengikuti itu. Maka di dalam tembang mocopat itu ada beberapa tembang yang sama jumlah barisnya, tetapi ternyata jumlah suku katanya berbeda. Nah, sekarang ini kita akan fokus pada tembang mocopat, karena tembang mocopat pada era sekarang masih banyak yang menggunakannya. Maka kita akan belajar bersama tentang tembang mocopat. Para siswa, seperti yang Anda ketahui tadi, bahwa di dalam tembang itu tidak akan lepas dari aturan guru gotro, guru wilangan, dan guru lagu. Demikian juga tembang mocopat. Maka dengan demikian ada terkait dengan mocopat tadi, arti dari mocopat itu sendiri ada yang mengartikan bahwa membacanya harus dengan 4 wando, maka dikatakan mocopat. Tetapi setelah kita teliti lebih lanjut, ternyata tidak semua tembang mocopat itu harus dibaca 4 suku kata. Maka pendapat mocopat yang diartikan mocopapat itu pun tidak sesuai. Ada yang mengatakan bahwa mocopat itu berasal dari
kata moco dan mat. Mat yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya wiromo. Ada yang berarti membaca dengan wiromo. Nah, ini hampir mendekati dengan kata mocopat tadi. Ketika kita membaca itu diberi nada atau diberi irama. Para siswa yang berbahagia, sekar mocopat ada yang mengatakan bahwa itu merupakan gurit. Nah, gurit itu sendiri sebenarnya artinya kidung. Kidung yang ditembangkan. Maka ketika kita kemarin mempelajari geguritan, sebenarnya geguritan itu kidung pada awalnya, tetapi kemudian itu digunakan oleh para sastrawan-sastrawan Jawa Baru untuk menamakan puisi Jawa modern yang kemudian disebut dengan geguritan. Sementara ketika saya di sini mengatakan gurit itu adalah artinya kidung. Nah, kidung itu sendiri hampir sama dengan tembang, tetapi tembang dalam bentuk teks. Nah, ketika kita mengatakan tembang, maka itu adalah sesuatu yang sudah diberi nada. Baik, para siswa yang berbahagia, di dalam tembang mocopat, bagaimana kita akan menembangkannya? Karena ternyata setiap tembang itu mempunyai sifat watak yang berbeda-beda. Berbicara tembang mocopat, tembang mocopat itu ternyata ada beberapa pendapat yang mengartikan dari kata mocopat itu sendiri. Mocopat diartikan moco papat papat. Artinya membaca setiap 4 suku kata, 4 suku kata. Tetapi ternyata teori ini gugur. Kenapa gugur? Karena orang membaca tembang mocopat atau melakukan tembang mocopat tidak harus kemudian 4 suku kata berhenti, 4 suku kata berhenti. Karena kalau seperti itu, maka di dalam menyampaikan tembang mocopat maknanya akan bisa kesulitan untuk diterima oleh audiens. Contoh, kita tahu tembang pangkur misalnya. Jampi tumang, jampi tumang. Apa artinya jampi tumang? Sebenarnya baris itu berbunyi jampi tumangkat sekolah. Nah, jampi tumangkat sekolah. Kalau sekarang terlambat ya, karena kita masuk jam 7. Oke, jadi tidak bisa diartikan 4 suku kata berhenti, 4 suku kata berhenti. Maka kita tengok lagi. Ada yang mengartikan mocopat itu moco mat dari kata itu tadi, moco mat, yang artinya membaca dengan wirama atau nada. Nah, mat berasal dari bahasa Belanda yang artinya irama. Nah, teori ini agak mendekati, dan saya sendiri setuju dengan moco pat itu berasal dari kata moco mat, nembang atau menyanyikan, mendindangkan dengan irama. Ada yang mengatakan bahwa mocopat itu moco yang keempat, moco yang keempat, karena ada sekar ageng, sekar tengahan, kemudian kakawin, kidung, dan mocopat. Baik, para siswa yang berbahagia, di dalam tembang mocopat itu ada beberapa jenis, ada 11 jenis dari tembang mocopat atau dikatakan metrem. Tembang mocopat yang pertama ada Mas Kumambang, kemudian ada Pocong, kemudian ada Megatruh, Gambuh, Mijil, Sinom, Asmorondono, Dandanggulo, Megatruh, Pangkur, dan masing-masing mempunyai sifat yang berbeda-beda. Yang pertama adalah Mas Kumambang. Mas Kumambang terdiri dari 4 baris, ya, 4 baris yang mempunyai watak nelongso,
kemudian sedih, kalau dalam bahasa Jawa kita katakan kingkin, rudatin, ya. Kemudian pocong. Pocong ini juga mempunyai baris 4. Kemudian mempunyai watak greget saut, dan ada guyonan, ya. Guyonan itu artinya untuk bersendau gurau, untuk bermain-main. Kadangkala pocong bisa digunakan untuk tebak-tebakan, ya. Ada yang mungkin para siswa sudah sering untuk mendengarkannya. Bapak pocong tutu watu tutu gunung, sapamu ing sendang, pencokanmu lambung kering, prapteng wis mosi pocong muntah kuwoyo. Nah, ini pocong untuk tebak-tebakan. Apakah itu? Ternyata yang dimaksudkan adalah klenting, ya. Dan banyak lagi tebak-tebakan yang menggunakan tembang pocong. Tembang berikutnya adalah megatruh. Megatruh ini mempunyai watak yang sedih. Dan ini biasanya untuk mengekspresikan perasaan-perasaan yang sedih, perasaan-perasaan yang penuh dengan pengharapan belas kasihan. Kemudian gambuh, tembang gambuh. Yang keempat, tembang gambuh mempunyai watak wani, berani, mempunyai watak memberikan petuah atau nasihat. Tembang gambuh mempunyai 5 gotro atau 5 baris. Kemudian tembang mijil. Tembang mijil ini mempunyai 6 gotro atau 6 baris yang mempunyai watak gandrung atau sengsem atau jatuh cinta. Nah, kemudian untuk memberikan ilmu juga ada yang digunakan untuk berpetuah dan ikut berbahagia. Nah, ini tembang mijil. Mijil artinya metu, ya. Yang nomor 6 adalah kinanti. Kinanti ini mempunyai baris 6, berwatak senang, cinta, ya, dan sangat ramah. Kemudian yang ketujuh, tembang durmo. Tembang durmo ini mempunyai watak yang agak sangar, ya, berani, marah kadang-kala. Ini tembang durmo. Kemudian tembang pangkur. Tembang pangkur mempunyai jumlah baris 7. Tembang pangkur ini mempunyai watak seram juga, mempunyai watak yang berwibawa. Kemudian asmorondono. Asmorondono mempunyai jumlah baris yang 7 juga. Kemudian mempunyai watak sedih, prihatin, dan tentu saja sesuai dengan namanya asmoro, artinya sedang merasakan penderitaan cinta. Oke. Tembang yang selanjutnya adalah tembang sinom, yaitu tembang yang mempunyai watak gerapyak semana dan berjumlah baris ada 9. Yang terakhir, yang ke-11 adalah tembang dandanggulo. Tembang dandanggulo ini jumlah barisnya paling banyak sendiri karena dia berjumlah 10 baris dan mempunyai watak yang sangat luas. Dia bisa digunakan untuk apa saja. Untuk petuah bagus, untuk menggambarkan kesedihan juga bisa, untuk menggambarkan keelokan juga bisa, tergantung nanti cengkok yang kita bawakan. Baik, para siswa yang berbahagia, di sini saya akan mengajak para siswa untuk belajar nembang, bukan hanya sekedar teori. Maka ketika kita belajar nembang, apa yang bisa menjadi kunci utama untuk kita berhasil menjadi orang yang bisa menembang? Kunci utama agar kita bisa nembang apa? Kuncinya tiada lain adalah ikhlas. Ketika kita sudah ikhlas, cinta pada tembang, maka kita akan bisa. Tidak ada kata tidak bisa nembang. Karena semua manusia, ketika semua manusia mempunyai pita suara, bisa mengeluarkan suara dengan peralatan mulut yang lengkap,
ada lidah, ada gigi, ada tenggorokan dan sebagainya di sini, dan ini bisa berfungsi untuk mengeluarkan suara, maka pasti bisa nembang. Tidak ada yang bisa nembang. Ikhlas. Baik. Setelah itu kita belajar bagaimana mempelajari tentang nada. Sementara nada yang digunakan untuk kita mendendangkan tembang itu adalah nada gamelan. Nada gamelan kita bagi menjadi ada dua macam ya, yang pokok yaitu ada slendro dan pelok. Ya, laras slendro dan laras pelok. Lurocinam lurocinam nam cirolu monam cirolu. Ini slendro. Ya. Bagaimana dengan nada pelok? Nah, lurocinamo ini pelok. Maka orang yang baru saja mengenal dengan nada maka akan kesulitan untuk membedakan nada slendro dan nada pelok. Tetapi ketika nanti kita sudah akrab dengan nada-nada ini maka akan sangat-sangat mudah. Dan ketika orang sudah bisa membaca notasi, maka dia akan bisa mendendangkan semua tembang yang ada. Baik, para siswa, untuk selanjutnya kita simak contoh dari teman kita, kakak kelas Anda, dari siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta, untuk membawakan contoh notasi tembang mocopat. Yang akan kita ambil adalah tembang sinom. Tembang ini akan dibawakan oleh kakak kelas Anda, Maria Renita. Baik, itu tadi contoh dari Maria Renita yang telah membawakan tembang sinom cengkok ginunjing dengan laras pelok patet 6 ya. Jadi ketika Anda nembang, kunci yang utama adalah bagaimana kita bisa ikhlas tadi, kita bisa cinta tadi ya. Maka setelah itu kita akan belajar notasi. Tadi sudah dibawakan oleh Maria Renita bagaimana membaca notasinya ya. Ciro ro 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 ro
ciro-ciro-lu. Nah, ini ketika kita membaca. Andaikan notasi itu diganti, maka kita di dalam menyuarakannya pun berbeda. Maka seperti apa yang saya katakan tadi, ketika kita sudah bisa membaca notasi, tembang apapun pasti kita bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Selama kita masih mampu untuk bersuara. Baik, ketika kita membawakan tembang mocopat, setelah kita tahu, kita ikhlas, kita belajar nada, yang berikutnya jangan takut salah. Karena sebenarnya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Salah tidak menjadi masalah untuk belajar tembang. Ya. Dengan salah, maka kita akan menuju pada yang benar. Tetapi ketika Anda takut salah, maka selamanya pun Anda akan salah terus. Dan bahkan selanjutnya Anda tidak akan mau untuk melakukan tembang. Nah, para siswa, selanjutnya bagaimana ketika kita nembang dengan syairnya atau dengan liriknya, atau di dalam sastra Jawa kita mengenal dengan cakepan. Oke, kita lanjutkan, kita simak bersama bagaimana Maria Renita menindangkan tembang Sinom Cengkok Ginonjing dengan laras pelok patet 6. Dipersilakan. Gayuh karaharjan yakti karahayon tan keri ngoyak kamulyan puniku pranyoto nora gampang den bisa anahan diri gelem prihatin aneng sadengah wayah. Ya, demikian tadi tembang Sinom yang sudah dibawakan oleh Maria Renita ya. Dan saya berharap nanti di angkatan 2020-2021 ini ada banyak dari para siswa yang mampu untuk mengekspresikan tembang. Dan perlu Anda ketahui bahwa di daerah istimewa Yogyakarta ini akan selalu ada kompetisi bahasa sastra Jawa yang lomba itu bertingkat. Jadi lomba itu akan diadakan oleh tingkat kota, kemudian tingkat kota maju ke tingkat provinsi. Dan saya berharap dari kalian ada yang bisa membawa nama harum SMA Negeri 8 Yogyakarta, sehingga kita betul-betul bisa menjadi the inspiring school of Jogja. Para siswa yang berbahagia, akan saya simpulkan pertemuan pada
hari ini. Yang pertama adalah mengenai tembang, pengertian tembang, ya, bahwa tembang itu adalah ketika kita membaca sebuah karya sastra dengan nada. Ingat, dengan nada. Berikutnya, bagaimana kita bisa memahami tembang? Kita harus tahu tentang aturan tembangnya. Ada guru gotro, guru wilangan, dan guru lagu. Selain itu, kita juga harus tahu istilah-istilah di dalam tembang. Nah, apa saja istilah yang digunakan dalam tembang? Yang pertama adalah gotro. Gotro untuk menyebut baris. Tetapi ketika kita mengatakan guru gotro adalah aturan mengenai jumlah baris. Kemudian wando. Wando adalah nama lain dari suku kata. Maka di dalam belajar sastra Jawa, ketika kita mengatakan suku kata, maka kita sebut dengan kata wando. Kemudian ada istilah podo. Podo adalah sebutan lain untuk bait. Nah, ketika kita membicarakan dalam sastra Jawa, ini ada berapa bait, ini ada berapa podo. Iki ono pirang podo. Para siswa yang berbahagia, selalu saya berharap kepada Anda semua untuk bisa berekspresi tembang. Syukur Anda tidak perlu mencari contoh-contoh yang lain. Anda bisa menindangkan tembang sinom ini dijadikan contoh, atau Anda di dalam mengerjakan tugas bisa merekam diri Anda sendiri dengan menembangkan sinom yang telah dicontohkan oleh Mbak Maria Renita tadi. Atau Anda boleh juga untuk menindangkan tembang yang lain sesuai dengan pilihan Anda. Saya mengingatkan sekali lagi pada para siswa seluruhnya dari kelas 10 MIPA A sampai dengan 10 IPS, tugas yang harus Anda lakukan adalah merekam diri Anda sendiri di dalam membawakan tugas yang sudah diberikan. Anda bisa memilih. Anda bisa memilih sesorah. Anda bisa memilih membaca cerita pendek atau cerita cekak. Anda bisa membaca geguritan atau membaca puisi Jawa. Anda pun bisa mengupload tembang mocopat. Baik. Tugas-tugas Anda silahkan Anda upload di media sosial Anda sendiri atau di channel YouTube Anda pribadi. Dengan tolong nanti linknya dikirimkan ke form yang sudah saya bagikan kode kelasnya. Dan jika Anda mengupload di Instagram, tolong diberi hashtag Slamet Nugroho _Dwijo Disastro. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita laksanakan untuk selalu menggali potensi-potensi diri untuk bisa melestarikan budaya bangsa, melestarikan budaya Jawa, mengembangkannya hingga jaya di Nusantara, jaya di dunia, dari Delayota untuk dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.